Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi baru. Kira-kira materi hari ini kita akan membahas apa ya? Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1 terlihat teknik melukis di media kayu. Sedangkan gambar yang kedua adalah proses pembuatan berita di sebuah studio. Maka dari kedua gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kali ini kita akan berbicara tentang sebuah teks yang membicarakan cara. Nah, teks yang membicarakan tentang cara, tentang langkah-langkah, itu namanya teks prosedur. Kira-kira teks prosedur itu seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, teks prosedur seperti gambar di sini terdiri dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara berurutan dari awal hingga selesai. Tujuan dari teks prosedur menginformasikan dan memberikan petunjuk untuk membantu seseorang secara rinci bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas secara urut. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur memberikan panduan cara membuat sesuatu. Nah, pada gambar ini disajikan cara membuat burger, bisa dilihat dari gambarnya, gambar di samping. Atau juga kita bisa membuat kotak infak, itu cara membuat kotak infak. Kategori ini mempunyai struktur tambahan, yakni alat dan bahan. Sebab selain merinci tahapannya, pembaca juga harus mengetahui bahannya menggunakan bahan apa saja. Jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Bisa dilihat dari gambar di samping, itu adalah cara mengoperasikan drone delivery. Jenis teks prosedur yang ketiga adalah prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Pada gambar di samping terlihat proses tes swab. Atau kita bisa juga mengambil contoh lain, yaitu cara peliputan berita. Struktur teks prosedur ada beberapa tahapan atau terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama atau langkah pertama yaitu menuliskan tujuan. Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tujuan teks prosedur yang akan dibuat. Langkah kedua yaitu menuliskan bahan dan alat yang dibutuhkan. Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan bahan serta alat yang diperlukan dalam aktivitas yang akan dilakukan itu apa saja. Bagian ketiga atau langkah ketiga yaitu menuliskan langkah-langkahnya. Pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam aktivitas tersebut. Nah, sekarang kita bahas ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri yang pertama menggunakan konjungsi temporal. Sebuah teks prosedur memiliki kata penghubung di awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan yang lainnya secara berurutan. Contoh dari konjungsi temporal yang sering digunakan adalah kata selanjutnya, lalu, kemudian, dan lainnya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja imperatif. Kalimat perintah, larangan, atau saran merupakan kalimat yang lebih sering digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur. Contoh dari penerapan kata imperatif yaitu
Diamkan adonan tersebut selama 10 menit. Kata diamkan ini merupakan kata kerja imperatif. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan intonasi naik atau meninggi. Diakhiri dengan tanda seru, menggunakan pola inversi, yaitu bagian predikat mendahului subjek. Dan lebih sering menggunakan partikel lah atau kan. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur ini meliputi keterangan cara, yaitu menjelaskan cara melakukan sesuatu. Misalnya, tutuplah dengan rapat selama 10 menit. Keterangan yang kedua adalah keterangan alat, menjelaskan alat yang digunakan dalam sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, tebali dengan pensil 2B. Keterangan selanjutnya adalah keterangan tujuan, memberikan informasi tujuan pada kalimat, menggunakan kata hubung untuk, supaya, agar. Misalnya, masukkan ke dalam kulkas agar cepat mengembang. Kata keterangan yang selanjutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas, menerangkan kuantitas dalam sebuah kalimat. Misalnya, tambahkan 1 sendok makan garam. Contoh berikutnya, lakukan gerakan jalan di tempat sebanyak 8 hitungan. Kata keterangan selanjutnya adalah keterangan syarat, memberikan keterangan terjadinya kegiatan. Misalnya, jika terlalu banyak air, maka adonan akan menjadi encer dan susah dibentuk. Kata keterangan yang terakhir adalah keterangan akibat, yaitu memberikan informasi akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Menggunakan kata hubung, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Misalnya, celupkan hingga warnanya menjadi pekat. Demikian anak-anak apa yang bisa Ustazah sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat dan mudah kalian pahami. Jangan lupa untuk selalu diulang-ulang, dibaca kembali apa yang sudah Ustazah sampaikan. Pengulangan yang secara teratur akan memberikan kemudahan buat kalian dalam memahami sebuah materi. Sukses selalu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.